guys, balik lagi sama aku Iqbal. Di video kali ini aku kedatangan paket dari Kak Ricci ya guys ya. Sering banget kita nih beli sesuatu dan suka dikirimin juga sesuatu sama Kak Ricci Body Fish ya guys. Kalau teman-teman nggak tahu nih, keterlaluan sih Body Fish, harusnya tahu semua sih kalau yang suka ikan predator ya. Jadi kemarin kita beli Cana Barca di Body Fish. Dulu juga aku pernah punya Arowana Nil, Gulper Catfish, apalagi ya? Terusnya Temensis, itu juga dari Body Fish. Temensis yang ini nih, yang ada di belakang nih udah lumayan gede nih, dari Body Fish. Itu Oscar juga ada yang dari Body Fish. Apalagi ya? Banyak banget sih guys ini dari Body Fish ya. Nah ini salah satunya lagi nih dari Body Fish guys. Dan ini adalah ikan yang sebenarnya tuh ada beberapa lama ini aku ngeliat-liat dan aku pengen punya. Kalau aku tanya Kak Ricci ternyata dia juga jual juga guys ya si ikan yang aku pengen ini guys. Terus sebenarnya kalau misalnya ini teman-teman lihat nih tangan aku basah, jadi aku habis kayak memperbaiki setting-settingan akuarium buat dia. Karena dia itu yang aku pelajari ya di beberapa video YouTube seseorang atau mungkin kayak di Google gitu. Aku juga searching dulu ya. Dia ini tipe ikan yang kalau misalnya lampu bisa kayak gini nih. Ini lampu. Tadi aku habis nyiapin lampu dua. Jadi misalnya ini ada lampu yang utama ya sama yang belakang dinyalain. Nah ini ada lampu yang kecilnya gitu loh. Supaya tetap kayak agak nyala walaupun agak redup. Nah jadi ini yang utama, ini yang kecilnya. Nah ini si ikan tuh katanya agak stres gitu bro kalau misalnya dia gelap. Makanya ini lampunya harus di switch gitu. Jadi antara lampu yang utama yang gede sama lampu yang redupnya gitu loh guys. Kaget ya guys. Sorry ya guys. Emang ada burung hantu di sini BTW ya. Nggak apa-apa ya, naik lagi. Nah udah kayak gitu. Nah ini jadi salah satu ikan yang pengen aku gedein juga. Suatu saat sih kalau udah gede sih pengen masukin sini ya. Cuman kita juga observasi lagi sama kayak auranting kemarin. Banyak teman-teman yang udah bilang, oh ini mau fix mati auranting. Enggak guys, jadi si auranting ini sama kita emang diobservasi. Jadi nggak akan mungkin kayak kita biarin dia mati gimana, enggak. Jadi kalau misalnya memang dihajar gimana kita pisahin. Jadi di bawah situ tuh si aurantingnya sekarang. Kemarin sempat dioperasi juga bagian ekornya sama siripnya ya, supaya lebih supaya lebih bagus, soalnya kan sempat bengkok juga guys. Dari awal dia soalnya emang udah bengkok sih, emang dari awalnya mau kita coba buat operasi sih. Ini sebenarnya mentalnya bagus loh Dit, bagus kok mentalnya, nggak ada masalah guys. Kalau Solo ya, tuh galak dia. Dan emang ini habis diserit, soalnya kemarin sekalian kita edit ekornya supaya kita nungguinnya kayak bersama gitu guys. Kita serit juga atasnya. Ada beberapa juga yang sobek kemarin. Kalau ada serit kayak gini nanti insya Allah kalau udah jadi ya bakal bagus gitu loh. Sama yang bawah sini kan sebenarnya nggak ada masalah, jadi nggak kita serit. Jadi kita serit tuh gara-gara ada masalah guys. Bagus mentalnya, dia mangap-mangap juga sebenarnya ya. Kalau misalnya kita getok kayak ini si Bima namanya nih kayak gitu. Jadi aman ya, nggak kenapa-napa sebenarnya guys ya. Yaudah kita langsung aja buat unboxing deh ikan yang ini karena aku juga udah penasaran sama si ikannya. Dan kita langsung aja unboxing sekarang guys. Let's go. Oke di sini langsung aja unboxing ya guys ya, menggunakan gunting terkecil yang paling tajam di sini ya. Ini kecil-kecil tapi paling tajam di sini guys. Soalnya yang lain tuh gede-gede doang ya. Tapi tumpul-tumpul ya. Kalau nggak tumpul sekalinya pakai cutternya juga berkarat guys. Jadi dengan kita pakai gunting ini aja lah buka, dan ini dia guys ya. Cara masih aman guys. Ini guys. Dan ini dia. Wih, langsung dibuka ya. Keren sih. Adi tahu nggak nih ikan apa ya? Wah gila bagus banget ternyata guys. Aslinya lebih bagus ya. Tahu nggak ini ikan apa Dit? Bingung dah. Apa? Selar. Kurang asem Adit ya. Ini namanya payara guys ya. Teman-teman tahu nggak sih? Payara tuh ikan vampir Dit, yang mulutnya pada itu loh, yang giginya bawahnya ada tajam itu loh. Nggak tahu lagi jangan-jangan. Kayak yang di kemarin kita punya yang mati itu. Enggak, kita nggak pernah punya ini. Enggak, ini payara. Oh yang kita mati mah tarpon itu, yang inovasi tarpon kan. Tarpon emang salah satu tank mate dia sebenarnya. Waktu itu kita pernah punya, dihajar sama, kita taruh sini kan karena dia warnanya shiny, dihajar itu mah tarpon. Ini payara, dia tuh dari Amerika Selatan kalau nggak salah ya. Dan ada beberapa jenis juga guys. Yang paling gede itu jenisnya payara armatus, dan itu paling populer juga. Itu bisa gede banget tuh, bisa semeteran katanya. Nah kalau yang ini jenis payara skombi. Jadi katanya juga beberapa orang bilang ini tuh bagus buat pemula juga guys. Jadi buat teman-teman yang pelihara payara awal-awal bagus juga nih. Bentar. Ini agak kalau nggak ada yang, ntar kita lihat lebih detail ya. Ini emang serem gitu, mukanya kayak vampir. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan lagi, memang jenis kombi ini dia tuh badannya lebih gemuk gitu, lebih gede. Terusnya si giginya tuh nggak setajam yang kayak armatus gitu sih kalau yang aku lihat ya. Mungkin dia tajam ya, nggak terlalu kelihatan sih. Kita langsung aja aklimasi ya guys. Jadi si payara ini dia tuh lebih suka kalau dikasih makan tuh pakan hidup sebenarnya. Dan kalau misalnya mau pakai pakan yang nggak hidup, itu tuh agak-agak harus dilatih guys. Sambil kita aklimasi ya, dia kayak gini. Ini kayaknya juga kalau kita perhatiin sih, kita lihat dulu ya kalau si Oscar atau si ada jaguar juga sih di situ. Si jaguarnya ganggu. Jaguar kayaknya agak ganggu deh. Kita bakal coba pindahin, dan katanya juga sama Caviat tuh dia agak-agak kurang cocok gitu sih. Terus Caviat tuh tipe-tipenya kan suka kayak nyomot nyum-nyumin gitu loh. Kita lihat observasi dulu aja guys ya. Kalau misalnya memang si Caviatnya nanti nyum-nyumin, ntar kita pindahin. Dan kita juga lihat juga nih si jaguar sama si Oscar kayak gimana. Soalnya si payara ini kalau kita lihat ini ukurannya masih agak kecil ya. Sekitar 15 sentian lah guys. Dan nggak terlalu gampang juga dipelihara.
dibanding predator lain sih katanya. Walaupun yang Scombi ini dia jenis yang paling gampang itu tuh udah mulai agak-agak aneh tuh. Gerakannya tuh kayak oleng-oleng itu guys. Ini udah dari tadi sore sebenarnya ya. Dikirim jam 2 sama Kak Ricci sampai paling jam 6-an lah, jam 5, jam 6. Aku ambil tuh sekitar jam 8 tadi dan baru sampai ke sini jam 9 sampai jam 10-an lah. Dia berenangnya agak-agak aneh ya. Semoga dia aman ya guys. Jadi dia tuh suka arus gitu loh. Makanya kalau teman-teman lihat di sini kita pakai arus. Cuma sebenarnya dia semakin banyak arus semakin dia suka guys. Walaupun nggak kayak bandang juga ya. Jadi arusnya tuh istilahnya airnya muter. Tapi masih dalam taraf wajar lah. Bukan muter yang bener-bener kayak apa ya? Kayak tsunami gitu enggak. Dia suka. Tapi guys si Payara ini setahu aku juga dia tuh walaupun terlihat serem kayak vampir, yang aku bilang tadi dia tuh nggak bisa full dimatiin lampunya, suka kaget. Dan biasanya kalau misalnya pelihara siang-siang dia dinyalain misalnya lampu utama, kalau malam lampu yang belakangnya aja yang dinyalain tapi redup-redup aja. Dan biasanya dia lebih aktif kalau misalnya makan di malam hari kayak gitu. Ntar kita bahas lebih lanjut ya guys ya kalau misalnya si ikannya udah keluar. Nah kalau si ikannya masih kayak gini kita juga bingung ya buat ngeliatnya kayak gimana, cuma ngobrol doang kan agak aneh juga. Paling langsung aja lihat ikannya dan kita tunggu dulu diaklimasi beberapa menit guys, karena ikannya juga takutnya teler ya. Abis itu bakal kita videoin lagi. Oke. 2000 years later. Oke, ini udah 30 menitan lebih guys, dan sekarang kita rasanya ingin langsung aja masukin ya. Kalian betulin lampunya agak miring. Cuman kalau kita lihat kan lampu di belakang sana pasti agak silau. Kita langsung gunting aja lah ya. Biar cepat ya guys. Ini kita udah 30 menitan lebih nih. Hati-hati banget soalnya ikannya tadi kan kayak agak teler gitu, aku takut guys. Semoga aman di sini ya. Kita langsung lihat aja gimana reaksi dia. Ini dia. Wow. Kecil ya guys. Dibanding tank mate kecilan dia ya. Dan ini dia guys. Tada! Ikan vampir ya guys ya, sangat amat kecil ukurannya si bocah ini ya, ukuran belasan senti, tapi udah kelihatan memang cakep sih. Karena kalau dari corak memang nggak terlalu ada coraknya, bahkan nggak ada corak ya guys ya. Ini dia malah naik ke atas. Hey, dia tuh suka cari perhatian gitu loh. Kalau misalnya memang lagi bikin konten tuh dia langsung aktif gitu guys. Tuh, mau kemana tuh? Mau kemana tuh? Ngapain dia? Mau naik dia nih, kemana nih? Caper tuh, udah mau lompat dia. Nih, naik sini. Sini, caper dia guys ya, ngeliatin Auranti. Kita balik lagi ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari tank mate sih, dan tank mate guys. Ini si tank mate ini kalau masuk ke situ kayaknya langsung dihajar sih ya, pengalaman kita ya, jadi nggak bisa sih. Paling kita taruh di tempat lain aja dulu guys. Pas sama si Oscar sih sejauh ini kelihatannya baik-baik aja. Cuman kalau dilihat kayaknya gedean Oscar ya. Bisa jadi malah di sini nanti dia sendiri yang lainnya kita singkirin. Soalnya kalau yang lain tuh takut aja guys aku rasanya ya, mempersatukan mereka ya. Si Oscar sih kalau kita lihat belum ada reaksi apa-apa sih. Ini jadi tipenya walaupun kelihatannya sangar, terusnya juga punya gigi, tapi gak terlalu sih ya, kelihatan kayak giginya ya. Jadi sebenarnya dia semakin gede tuh semakin kelihatan mungkin giginya guys. Terus dia tuh sebulan sekali, bisa jadi sebulan sekali atau mungkin lebih, nggak tahu lah. Itu ada frekuensi nanti giginya tuh copot, tapi nggak lama tumbuh lagi. Bahkan giginya copotnya tuh nanti kalau misalnya kita kuras kolam atau gimana, suka nyisa di bawah gitu guys. Jadi bisa dikoleksi juga giginya ya, kayak gitu. Cuman nggak lama biasanya, nggak lama dan ntar tumbuh lagi. Udah mulai tuh, ya udah mulai. Neng, bocah mana, Neng? Ada ibu-ibu guys. Enggak sih, ini nggak bisa sih dia. Kaviat ini kayaknya harus kita pindahin sih. Malah jadi kasihan, dia malah jadi risih ya. Ntar malah stres ya. Kondisi begini, stres, berbahaya guys. Ntar kita langsung aja buat keluarin kaviatnya ya. Untuk Oscarnya juga kayaknya keluarin juga sih. Soalnya kalau misalnya Oscar kan agak agresif juga ya tipenya. Berdua doang sama dia jadi kayak saingan gitu guys. Takutnya malah jadi berantem. Tapi sebenarnya sih ikan Payara ini untuk jenis yang lain ya guys ya. Yang Scombi ini sih katanya lebih gak terlalu apa ya, berantem lah sama jenisnya ya. Kalau misalnya jenis lain tetet sih, apalagi kalau misalnya ditaruh berdua ya, dia Payara ada dua nih, suka berantem gitu. Dan dia tuh lebih suka berantem sama jenis dia sendiri gitu guys, dibanding sama jenis yang lain ya. Nanti sih kalau udah agak gede sih bagus kita kasih starpon sih, atau bulan-bulan ya. Jadi menyemangati dia juga nih, kan starpon itu kan tipenya muter-muter tuh, saya kan mirip juga sama dia. Jadi nanti dia tertrigger juga untuk muter gitu guys. Sebenarnya kalau misalnya dia udah punya wilayah di sini nih, misalnya wilayahnya nih, ya udah nanti sampai nanti pun di situ guys wilayahnya ya. Paling dia kalau misalnya ada ikan buat dia makan, sama dia didiemin. Kecuali kalau misalnya si ikannya deket wilayah dia, kalau nggak ya paling dia roaming dikit lah. Misalnya dia kesini set, udah kesini, terus nanti dia agak beberapa saat abis makan dia langsung balik lagi ke tempatnya. Misalnya tempatnya di sini nih, tapi dia makannya di sini ngunyahnya. Dan dia tuh ya kayak ngunyah gitu guys ya, nggak langsung ditelan gitu. Karena ada giginya kan. Makanya sebenarnya sama ikan kaviat ini, karena mungkin kan dia kan suka mocel-mocel ya tipe-tipenya ya. Jadi nanti ketika dia lagi makan belum selesai dihabisin makanannya, bisa jadi dicuri guys ya sama si Kavi ya, gitu loh. Ini tuh apa sih? Kamu mau apa sih? Pegel kayaknya dia ya, pengen ke tempat lain ya. Udah makan dia guys. Buat makannya nih. Bohong aja lu. Jadi kalau kita terus-terusan kasih juga nanti nggak bagus buat dia. Balik lagi ke sini tuh udah kelihatan ya kaviatnya ya, udah mulai iseng-iseng guys. Nah nanti kalau misalnya kita malam-malam takutnya dia kaget. Nah
matiin lampunya kayak gini, kayak gitu. Jadi pakai lampunya, lampu ini aja, lampu yang tenang gitu guys. Dan biasanya kalau lampunya tenang kayak gini tuh fase-fasenya dia sering makan. Cuman baru awal-awal kayak gini sih agak susah ya. Oh ya guys, si Payara ini juga jenis yang Scombi ini itu lebih mudah gitu loh guys untuk beradaptasi, dan dia lebih gampang makan dibanding yang Payara jenis lainnya gitu. Jadi adaptasinya agak lama bisa kalau yang lain. Kalau yang ini sih biasanya pagi beli, malam dikasih makan sih udah bisa. That's why kayaknya kita bakal coba buat perpanjang aja videonya sampai besok ya. Kita lihat gimana perkembangan besok, dan besok juga kita bakal coba buat beli ikan kecil-kecil aja besok ya. Maksudnya ikan mas biasa boleh yang kecil-kecilnya. Tapi rawan ini sih sebenarnya rawan kesedot sih. Nggak apa-apa lah, masih aman lah. Ya ikan mas biasa, kalau nggak ikan lele lah kecil gitu. Kita lihat dia makan. Dan di video kali ini juga si tengmet-tengmetnya bakal kita coba buat keluarin aja ya, kayak gitu. Kita juga masih ada bug fiber sebenarnya sih di luar tuh. Bug fiber itu tuh bagus banget guys buat mereka ya. Tiba-tiba udah gede aja saya taruh di bug fiber. Berapa ikan ada lohan tuh aku taruh bug fiber tiba-tiba gede. Si ikan Oscar juga bekas dari bug fiber tiba-tiba udah segede ini. Padahal awalnya kecil banget. Ini Oscar biasa banget sih, bukan Oscar yang gimana-gimana. Kalau yang di sini sih mungkin Oscarnya bagus ya guys, yang ini nih. Ini tadi sama kita habis ditambah air makanya agak butek. Sekarang itu sih agak bagus tuh. Ya warnanya nyala. Ini juga nih, apalagi ini lebih bagus lagi nih. Sekarang ini nyala banget. Tapi kalau yang ini sih Oscarnya biasa aja. Gitu guys ya. Ini dia kayaknya masih nyari-nyari teritorinya sih. Kalau misalnya udah dapet teritori dia bisa di sana aja. Jadi kalau teman-teman pelihara ikan Payara ini ya, jangan harap ini jangan harap dia bakal aktif, jangan harap dia bakal roaming gitu kayak arwana gitu. Jangan. Karena pengalaman aku ngelihat video orang dan nanya-nanya ke orang juga, dia tipenya memang pasif sih. Emang serem kayak vampir gitu kan. Vampir kan biasanya kan takut sama cahaya ya. Ini dia kalau dihilangin cahaya malah stres. Ini agak unik nih kan, handle-nya juga agak-agak khusus nih, makanya aku tertantang buat pelihara. Semoga kita bisa melihara dia sampai besar ya guys. Maksimalnya nggak gede sih, aku udah ngomong juga ya tadi, maksimalnya sih paling 40 sentian lah. Itu juga udah gede banget. Ada katanya sampai 50, ada sih, itu juga jarang banget guys. Kayak gitu. Yang pasti kalau misalnya udah agak gede sih, udah agak gede, bukan udah gede banget ya, udah gedenya dia sih bisa taruh sini bareng-bareng sama yang lain. Tapi kita lihat juga aja ya guys ya gimana perkembangannya. Yang pasti tank yang ini tuh untuk pembesaran lah istilahnya ya. Jadi kita juga bisa beli komteng-komteng predator tapi yang sekecil-kecil gitu tuh pengennya aku gitu. Kalau ini ketika di sini udah gede masukin sini karena agak barbar juga yang ada di sini gitu guys. Oke, jadi kayak gitu ya untuk hari ini. Kita bakal coba buat keluarin dulu Oscar sama si Caviatnya, takutnya dia stres, dan besok bakal kita coba buat videoin lagi guys. Kita juga coba buat kasih makan. Kira-kira dia udah mau makan atau belum? Kalau belum mau makan juga nggak apa-apa, wajar. Karena yang kayak gini tuh ya kita nggak bisa ngontrol hewan lah guys ya. Kita cuma bisa ngasih kayak enclosure sebaik mungkin tanpa kita bisa mengatur bagaimana yang harusnya dilakuin gitu guys. Kayak gitu. Yaudah, ini kita mau singkirin dulu ikan-ikan yang lainnya. Nanti kita bakal videoin lagi besok guys. Oke guys, jadi ini udah kebesokan harinya. Kita udah coba sedikit pelajari ya guys. Sebentar ini kita matiin dulu. Set dah, kita sudah coba buat pelajari ikannya. Ternyata nih ikan kagetan banget, Dit. Parah sih. Ini kita nyalain lampunya. Nah ini, jadi dia tipenya masih muyung di sebelah sana. Ini kita pakai lampu utama ya guys. Ini kalau misalnya kita matiin, ini ada lampu yang belakang juga. Kayak gini kalau pakai utama aja. Cuman dia tipe ikan yang bener-bener kagetan banget, Dit. Nggak sih kalau misalnya kita ngedeketin tiba-tiba, tadi dia bisa kayak sampai nabrak samping gitu loh. Pruk gitu guys. Asli deh. Dan ini kalau udah malam, biasanya kita memang dibiasain pakai lampu malam aja. Yang ininya matiin. Kayak gini guys, kurang lebih ya. Ikannya di pojok sana. Dia kayak mojok aja gitu guys. Semoga dia bisa bertahan ya. Aku agak-agak takut juga nih jadinya. Ini juga ada ikan, dan ikan ini udah kita pilih yang kecil-kecil yang seenggaknya bisa masuk ke mulut dia. Kita sekarang bakal coba buat masukin ikannya ya guys. Untuk ikan-ikan ini kita lihat kira-kira dia mau makan nggak ya. Soalnya belum dikasih makan nih ya. Ini pertama kali nih kita masukin makanan guys. Lihat aja lah reaksi dia gimana ya. Kesedot kan ikannya kan? Kesedot ya ikannya. Ikannya kesedot guys. Kita masukin aja semuanya lah. Kalian ini ya mengisi ya guys. Apakah dia akan memakan ikan-ikan ini guys ya? Besok sih pasti agak mampet gitu sih Dit, gara-gara kesedot ikannya. Daripada kesedot. Oh tidak, guys, ada kesedot. Kesedot tapi nggak, ya masih di situ sih Dit, nggak masuk sih ya. Tapi jadi menyumbat saja sih. Ada yang masuk guys. Malah pada masuk ikan. Tuh deket. Kelihatan nggak ya? Nyalain aja kali ya. Tapi lampu gedenya kalau dinyalain takutnya dia nggak mau makan. Soalnya kaget dia guys. Cuman ini kita totalitas banget sih. Ini tank segede ini kita bener-bener kosongin buat dia doang. Demi apa ya? Demi membuat dia inilah guys, nyaman ya. Kalau dia udah nyaman, dia udah makan, aku agak berani buat tambahin ikan yang lain. Tapi ikan-ikan yang ukurannya juga sama kayak dia ya. Nyalain aja deh lampunya. Semoga dia tidak kaget ya. Apa dia, kan kata aku juga kan ini tipe ikannya yang ini ya.
yang teritori gitu. Maksudnya kalau udah di teritori di situ ya, ntar dia kalau lagi udah agresif ya, kalau udah adaptasi ya, dia tuh bakal bukan simpen apa, makan ikan yang lain, terus dia bakal balik lagi gitu kan. Apa ini jadi teritori ini, tapi gak asik banget sih kalau teritori di situ bro. Kita bisa lihat apa-apa, gelap lagi, kacau banget ini ikan. Pertama kali sih ya kita pelihara, nih udah mulai gerak guys ya, udah mulai gerak, agak miring-miring, nggak jelas gitu, nggak ngerti aku kenapa dia seperti ini. Udah mulai kesana guys ya, udah muter-muter. Nah ini juga kenapa nih kira-kira, ekornya juga agak berkurang gitu sih. Nggak tahu ya guys ya, ekornya emang sekecil itu atau gimana ya? Atau ikannya juga agak kegedean kayaknya deh dia. Beberapa jadi kayak kegedean deh ikan lele kayaknya ini. Ini dia guys, ikan lelenya sudah kita beli ya, dan sudah kita ambil. Tapi sebelum itu mau ngasih makan ke dia dulu nih. Ini yang kemarin kita CST, BTW ini CST nih, masih promo ya guys ya. Kalau yang mau bisa cek aja di Tokopedia ya. Beli 2 gratis 1. Ini kita langsung ke sini. Ini yang hybridan itu nih. Lihat guys tuh. Gila deh. Wah, gila ini guys. Gila sih ini. Bocah nih. Wah. Kayak hybrid tapi dia CST banget tuh. Mau ngasih makan dia ya, nggak apa-apa ya. Tuh guys. Ngejar-ngejar ya dia. Aduh. Ini dia selalu kelaparan loh guys. Nggak kena lagi. Habis lagi nanti buat dia. Pino fix kesedot sih dia. Jadi antara kemakan atau kesedot ya. Antara dua itu aja. Makan dong. Dapat nih, dapat. Tapi gitu lele itu kalau stres kan dia malah jadi tegang ya. Kalau tegang malah dimakan. Tuh langsung ketelan guys. Ini harus sering-sering kasih makan biar cepet gede deh. Nih kita langsung masukin ya. Sisanya guys kita masukin sini ya. Semoga ikan lelenya bisa dimakan ya. Kecil banget nih ikan lele. Makan kan nih kira-kira nih? Ikan lele kecil kayak gitu harusnya kemakan sih. Tapi udah aku baca sih ini dan aku lihat beberapa referensi video sih, katanya ini salah satu ikan pemula guys. Kalau buat payara ya, yang payara seribet ini peliharanya ya. Pada masuk ke sela-sela guys ikan lelenya ya. Payaranya padahal sendirian di sini, tapi dia kayak kurang merespon ikan, dia lebih melihat ubin. Kayaknya silau deh dia, gimana ya? Guys, ini kira-kira salahnya di mana ya guys ya? Tulis di kolom komentar ya. Soalnya kan arus udah, si ini juga udah, si filter juga udah oke. Dayanya juga udah sendirian sekarang, ya nggak sendiri sih. Sekarang jadi ada puluhan ekor di sini ya, gara-gara kasih makan. Tapi dia nggak makan ini. Enggak guys. Ayo, enggak ternyata ya. Siap-siap aja besok mampet lah, kita perbaiki besok ya. Atau mungkin ini tempatnya kegedean buat dia. Cuman setahu aku sih semakin gede semakin bagus ya buat yang kayak gini ya. Jadi soalnya kagetan, jadi nabrak tuh kalau gede kan nggak akan terlalu nabrak. Ini respon mau makannya juga nggak ada. Kita coba matiin ya guys. Mungkin kan terlalu terang ya. Kalau matiin gini kira-kira dia ada respon nggak nih? Kalau masih nggak ada berarti ya memang ya sudah lah gitu kan. Emang nggak sulit ternyata guys ya. Masih butuh adaptasi lagi berarti ya. Nah, miring-miring begitu juga kira-kira kenapa tuh guys tuh? Sampai begitu tuh kenapa tuh? Dari awal datang sih kalau itu ya. Apakah dia memang seperti itu atau mungkin ada sesuatu yang salah? Kita pokoknya konsepnya di video aku tuh belajar bareng ya. Aku nggak ngajarin juga soalnya pertama kali juga aku buat pelihara. Jadi buat temen-temen yang punya masukan nih kira-kira gimana peliharanya dan gimana caranya bikin dia cepet gede gitu tuh saya di kolom komentar ya. Kayak gitu guys. Cuman memang kalau misalnya dibandingkan payara yang satunya lagi yang armatus itu kan bisa gede banget. Nah ini sih nggak akan terlalu gede ya sama aku bilang tadi ya. Sebenarnya ada 2 lagi guys jenis yang ada di payara. Cuman aku agak lupa namanya apa. Cuman yang satu ada yang red tail gitu kalau nggak salah. Jadi dia agak merah. Dan satunya lagi tuh yang salah satu yang cukup langka juga ya. Pokoknya ada 4 lah yang populer. Ini udah enak banget padahal dia udah mewah nih. Istilahnya mah si tanknya ya sendirian buat segede ini sih sangat amat mewah guys. Terusnya kayaknya sih dari arusnya juga kayaknya udah oke sih. Apa kurang atau oke ini ya. Jadi bingung sendiri guys. Sorry ya. Kelihatan kayaknya belum adaptasinya gitu sih. Jadi kalau udah adaptasi kan dia bakal punya tempatnya sendiri gitu. Ini masih bingung mau di mana, jadi kayak belum ada gitulah kurang lebih ya guys. Aku juga bingung nih. Diapain kira-kira guys ya? Kayak gitulah mungkin ya. Aku juga bingung nih. Mau diapain lagi? Yang pasti kayak gitu kondisinya guys di hari kedua. Dia masih butuh sedikit recovery dan adaptasi lagi mungkin ya supaya dia bisa jadi lebih rakus. Dan ya udah, aku tutup aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman kalian juga sama hewan-hewan pastinya guys ya. Aku Iqbal pamit dan masukin terus kolom komentar kira-kira mau namain siapa dan gimana caranya supaya dia nggak begini terus ya. Pokoknya aku tungguin di kolom komentar guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.